Mbak Caca, nih Ya. yang lagi marak nih, tadi kan sudah saya intip dikit ya yang namanya SKCK tuh. Kapan sih diberlakukannya SKCK tuh untuk BPJS Kesehatan sendiri nih? Diberlakukannya tuh dari 1 Agustus per tahun ini, Mbak. Jadi baru banget, makanya lagi fresh-freshnya dibahas gitu. Kalau misalkan ketika kita mau mengurus SKCK nih ya ke kantor kepolisian dan ternyata didapati ternyata itu kita nggak aktif, Mbak Caca. Oh, gitu. Itu apakah berpengaruh juga nih dengan cara kita untuk memperpanjang SKCK itu apakah berpengaruh? Informasi dari pihak kepolisian kalau kepesertaannya tidak aktif atau bahkan belum terdaftar nih, teman-teman bisa mulai mendaftarkan, tidak perlu repot-repot harus ke kantor, bisa dilakukan di mobile JKN. Jadi baik, nah ini kita kulik lagi nih. Kalau misalkan nih kita datang ke kepolisian, nah dari segi si BPJS Kesehatan ini apakah sudah bersosialisasi juga ke bagian kepolisian dan kedepannya itu apakah mereka sudah ada komunikasi gitu Mbak Caca? Tentunya sosialisasi bahkan hingga publikasi itu dilakukan sebelum itu. Jadi di bulan Juli itu kita udah mulai gerak melakukan sosialisasi dan itu tuh kami selaku BPJS Kesehatan tidak hanya melakukan sosialisasi ke kepolisian saja. Hai Sobat Delta, bertemu dengan saya Mirda dari kantor cabang Sidoarjo dan hari ini kita mau memperkenalkan program baru kita nih. Nah, di kantor cabang Sidoarjo kita ada yang namanya Podkuy. Apa sih Podkuy itu? Podkuy itu adalah podcast Delta Kuy. Nah, apa sih segmennya Podkuy? Jadi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kece kita yang nantinya itu akan berganti-ganti di setiap momennya dan kali ini saya akan mengundang spesial karena yang sedang marak-maraknya itu terkait SKCK. Nah, tuh lagi diomongin tuh kanan kiri tetangga semuanya pada tuh ngomongin. Langsung saja ya kita simak bersama dengan Mbak Caca. Nih, Mbak Caca nih kenalin dulu dong ke Sobat Delta semuanya nih. Gimana nih? Dari mana Mbak Caca dan sebagai apa nih? Oke, siap Mbak Mirda. Jadi halo semuanya Sobat Delta, perkenalkan saya Caca. Saya sendiri perwakilan dari bidang SDM UK kantor cabang Sidoarjo. Gitu Mbak Mirda. Mbak Caca ini masih single loh, coba lihat cantik kan? Ya, makin bersemangat tuh pasti Sobat Delta semuanya. Iya, harus pantengin terus ya Mbak. Betul, Mbak Caca nih Ya. yang lagi marak nih, tadi kan sudah saya intip dikit ya yang namanya SKCK tuh. Kapan sih diberlakukannya SKCK tuh untuk BPJS Kesehatan sendiri nih? Oke, jadi untuk kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan, utamanya dalam SKCK ini, diberlakukannya tuh dari 1 Agustus per tahun ini Mbak. Jadi baru banget, makanya lagi fresh-freshnya dibahas gitu. Baru berarti ya Mbak Caca ya? Baru berapa hari Mbak? Bener banget tuh. Nah itu tuh yang sekarang lagi marak tuh Mbak Caca. Benar. Itu dasar dari peraturan dari SKCK itu apa Mbak Caca? Sebenarnya untuk dasarnya sendiri kami legal ya Mbak secara hukum karena peraturan ini pun dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Nasional Republik Indonesia di Perpol nomor 6 tahun 2023. Jadi legal ya. Jadi misal teman-teman yang mulai sekarang mau mengurus SKCK di kepolisian terus kayak, loh kenapa kok tiba-tiba saya diminta ini BPJS-nya? Kenapa kok harus aktif? Nah teman-teman itu bisa untuk mulai tidak meragukannya karena memang secara hukum sudah legal gitu Mbak dan sudah diberlakukan secara nasional seperti itu. Itu, oh baik. Jadi artinya yang namanya seseorang yang ingin melakukan yang namanya perpanjangan SKCK, terutama untuk yang SKCK pasti kan yang untuk mereka yang mau bekerja ya Mbak Caca ya? Betul, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu yang artinya dia harus mempunyai status BPJS Kesehatannya aktif. Nah terus ngomong-ngomong Mbak Caca, kalau misalkan ketika kita mau mengurus SKCK nih ya ke kantor kepolisian dan ternyata didapati ternyata itu kita nggak aktif Mbak Caca. Oh, gitu. Itu apakah berpengaruh juga nih dengan cara kita untuk memperpanjang SKCK itu apakah berpengaruh? Untuk hal itu sebenarnya berpengaruh banget Mbak karena memang pada syaratnya kita diminta untuk kepesertaan JKN-nya itu aktif. Nah, jadi ketika teman-teman mendapati informasi dari pihak kepolisian kalau kepesertaannya tidak aktif atau bahkan belum terdaftar nih, teman-teman bisa mulai mendaftarkan, tidak perlu repot-repot harus ke kantor, bisa dilakukan di mobile JKN, jadi aplikasi. Jadi teman-teman bisa download melalui Android atau iOS, bisa di-download namanya aplikasi mobile JKN. Nah, di situ teman-teman bisa mendaftarkan kepesertaan teman-teman atau melakukan
tadi misalnya menunggak gitu ya, Ya. Mbak, bisa mengaktifkan kembali tunggakannya itu biar segera terlunasi melalui aplikasi mobile JKN. Seperti itu Mbak Mirda. Oke Mbak Caca, tapi kan kadang-kadang orang itu Heeh. HP kan nggak mesti Android ya Mbak ya. Kadang-kadang Iya. HP itu aku pakai HP jadul aja, yang dimana dia itu notabene nggak bisa yang namanya download yang aplikasi mobile Oh, JKN iya. tadi. Itu gimana, ada solusi lain nggak sih Mbak Caca? Iya, ada banget. Jadi karena memang BPJS Kesehatan itu solutif ya, jadi Iya. mempertimbangkan banyak banget kemungkinan dan mitigasi resikonya. Jadi untuk teman-teman Sobat Delta yang misal HP-nya nggak bisa buat download aplikasi mobile JKN, teman-teman bisa melakukan komunikasi atau menghubungi Pandawa. Jadi Pandawa itu pelayanan melalui WA atau WhatsApp. Jadi teman-teman tinggal WhatsApp aja ke nomor Pandawa. Berapa nomornya? 08118 165 165. Gampang banget teman-teman. Jadi tinggal chat aja ke situ. Kalau WA kan kayaknya mulai merata ya Mbak, semuanya udah mulai sekali, punya. Jadi pasti punya. menghubungi ke situ aja. Betul, kalau WA pasti nggak mungkin kan ya, nggak ada WA Iya, ya. Kan sekarang zaman yang namanya sekarang. zaman sekarang WA itu pasti di HP ada WA, meskipun dia Mm-mm. nggak bisa download karena terlalu banyak mungkin apa Betul. ya. Jadi bisa pakai WA Sobat WA. Delta semuanya. Oke, sekali lagi yuk kita ulangi, berapa sih nomornya Pandawa tadi? 0811 8165165. Aku langsung hafal. Iya, gampang banget kan Mbak. Gampang Berarti banget. harusnya teman-teman Sobat Delta Bisa. ini langsung bisa Iya. ngecek nomornya, Sip. langsung WA gitu. Iya. Baik Mbak Caca, tadi kan kita sudah menjelaskan kalau memang status kepesertaannya aktif itu it's okay, so far bisa kita penuhin ya dari pihak kepolisiannya. Namun terkadang itu kita ditemukan masyarakat bahwa dia ketika datang itu status kepesertaannya itu nggak aktif Mbak Caca. Itu gimana tuh? Karena kan biasanya ada itu namanya masa tunggu ya kan? Iya, benar-benar. Nah, kalau untuk masa tunggunya sendiri kan 14 hari ya Mbak. Jadi mungkin ketika yang belum terdaftar itu harus mendaftar dulu. Karena masa tunggunya 14 hari makanya nggak bisa on time. Sementara SKCK-nya butuhnya cepet. Betul. Kita mudahkan juga loh Mbak Mir. Jadi kita tuh cukup teman atau Sobat Delta ini cukup menyertakan screenshot atau bukti pendaftarannya. Baik melalui mobile JKN ataupun Pandawa itu diterima Mbak. Jadi sangat memudahkan, sangat fleksibel untuk Sobat Delta semua. Luar biasa sekali. Tentunya kita sebagai BPJS Kesehatan itu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan Betul. mempermudah lah, intinya Iya. seperti itu ya Mbak Caca ya. Jadi jangan khawatir Sobat Delta semuanya, kalaupun nggak aktif cukup menunjukkan bukti keberhasilan prosesnya untuk pendaftaran gitu ya Mbak Caca. Iya, betul ya? betul kayak gitu. Baik, nah ini kita kulik lagi nih, kalau misalkan nih kita datang ke kepolisian, nah dari segi si BPJS Kesehatan ini apakah sudah bersosialisasi juga ke bagian kepolisian, dan kedepannya itu apakah mereka sudah ada komunikasi gitu Mbak Caca? Iya, pastinya sudah dong Mbak, karena memang program ini sudah berjalan dari 1 Agustus, tentunya sosialisasi bahkan hingga publikasi itu dilakukan sebelum itu. Jadi di bulan Juli itu kita udah mulai gerak melakukan sosialisasi, dan itu tuh kami selaku BPJS Kesehatan tidak hanya melakukan sosialisasi ke kepolisian saja, tapi juga ke Pemda, itu juga kami libatkan. Jadi seluruh stakeholder yang ada di selingkung BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Sidoarjo, kami turut libatkan. Sosialisasi, publikasi, pemasangan banner, poster, spanduk, semuanya sudah siap sedia. Karena Luar makanya biasa. sudah berjalan program. Siap. Jadi artinya dari segi kepolisiannya juga ada yang namanya pendampingan ya. Betul. Pendampingan sekali. dari pihak BPJS Kesehatan terkait program SKCK ini kepada masyarakat, dan tentunya kita adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Betul sekali. Seperti itu. Baik, di momen kali ini Sobat Delta, kita membicarakan terkait SKCK yang sudah diterapkan di BPJS Kesehatan per 1 Agustus ya. Sebelum kita tutup, Mbak Caca mungkin ada closing statement-nya dulu Mbak Caca terkait SKCK ini, agar semuanya masyarakat yang ingin memperpanjang SKCK atau mengurus SKCK-nya bisa tenang gitu Iya. Mbak Caca. Silakan Mbak Caca. Boleh. Oke Sobat Delta, untuk kalian yang mau mengurus SKCK, jangan lupa untuk memastikan status kepesertaan JKN kalian aktif. Dan kalaupun tidak aktif, nggak masalah, nggak perlu khawatir. Kalian bisa menghubungi Pandawa, lalu kalian mungkin bisa mengaktif di mobile JKN, atau kalian bisa menghubungi menelpon care center kita di nomor 165. Jadi pastikan kepesertaan kalian aktif ya. Oke, luar biasa sekali Mbak Caca. Terima kasih Terima untuk kasih Mbak Wirda. kesempatan kali ini kita bincang-bincang asik terkait Iya, seru SKCK tentunya untuk semua Sobat Delta yang ada di rumah. Dan Sobat Delta, kita ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya bersama kita. Oke Sobat Delta, di kali ini untuk bincang-bincang asik terkait SKCK,
kita akhiri ya. Namun jangan khawatir, kita nantinya akan bertemu lagi dengan episode-episode yang menarik lainnya. Dan tentunya kita kulik yang menarik. Jangan lupa tetap pantengin yang namanya Podkuy, podcast Delta Kuy. Udah mana?